repot yusolli baik bersolawat wa yusallimu wa yubariku alaih. Surga teh bakal jadi kebahagiaan, tempat terakhir bagi orang-orang yang mau bersolawat, bersalam dan mencari keberkahan dari kemuliaannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hukum maca sholawat wajib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Budak santri baru euy. Taslima Allah mah genep. Hadirin rahimahullah. Innallaha satamna wa malaikatahu malaikatna. Cek santri lamun diharap ayatina sabar tadi pengukuhan sekarang jadi tahu Zaidun qaimun, Zaid nandun. Tapi lamun semakinna inna Zaidan qaimun satamna si Zaid nandun. Nah, salah nama temake ini cinta eta Al-Qur'an lare banget geus pasti bener hafal gitu. Ieu mah ingat bisa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Satemena Allah jeung para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lamun ayat kecap ya ayyuhalladzina amanu eta kalebna ayat madaniyah. Jadi ayat-ayat makkiyah, ayat-ayat madaniyah. Ayat makkiyah teh ayat anu lungsurna memeh Kanjeng Nabi hijrah ka Madinah. Ayat madaniyah teh ayat anu lungsurna saparantos Rasul hijrah ka Madinah. Ada perbedaan. Kalau ayat makkiyah masih universal, masih umum ngomong teh. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nu diajak ngomong lain kurang Islam bae. Nu non muslim diajak ngomong. Tapi lamun geus ayat madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nanahan kalapan puasa, tong ngarang. Yang diajak ngomong orang beriman. Yang enggak beriman silakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Kanjeng Nabi. Wah, kan sampai kasing siruman. Silah kali lala, jangan protes. Yang diajak bersolawat orang beriman. Itu aja. Ayo orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Solu cek santri mafil amal. Kaedahna al aslu fil amri lil wujub. Lamun aya segat amal hukum masalah wajib. Ari wajib teh mayusabu ala pilih dilaksanakeun menang pahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, ditinggalkan dorang. Jadi sholawat itu wajib. Berarti kalau tinggal sholawatan dorang. Sholat 5 waktu wajib. Oh berarti lalu sholat menang pahala. Lalu ke sholat 5 waktu dorang itu wajib. Nah, kita memperingati Maulid Nabi, memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di aminan mangga negara nungilu maulidan atas dasar cinta dan mengeluhkan Kanjeng Nabi wal kana raka. Amin. Amin. Amin kader. Iya. Kanjeng Nabi itu cahaya di atas cahaya. Anta samsun anta badrun. Anta samsun kau matahari. Anta badrun kau purnama. Anta nurun fauqa nuri. Kau cahaya di atas cahaya. Geus ngahese ibaratkeun para mah caangna Kanjeng Nabi ngerekeun caangna panongpoe. Ngan hese ngagambarkeun akhirna Al-Barzanji menjelaskannya seperti itu. Nabi Muhammad hakikatnya cahaya di atas cahaya. Panggu pangpangan dilengelian di Sukawera. Dongkap Pak Camat ya selesai. Dongkap Pak Bupati, Pak Camat enggak kelihatan. Betul enggak? Dongkap Gubernur, Bupati lewat. Dongkap Presiden, Gubernur di Lumbat dulu salah. Asraqal badru alaina. Itu Kanjeng Nabi telah datang di tengah-tengah kita purnama.
fantafat minhul budur paktapat, maka reduplah minhu dari dampak adanya kanjeng Nabi al-budur, bintang-bintang yang lain. Tepede Nabi Adam, tepede Nabi Nuh, tepede Nabi Ibrahim, karena tidak punya otoritas untuk ngasih syafaat. Duh karunya teuing boro-boronya paatan kuring oge disama kuring mama. Kuring oge teu susah susukan ka Nabi Isa, lumpat sakabe jalma morona ka Nabi Isa, minta tulung sareng syafaat Nabi Isa teh ngadaun kabeh angkat tangan, tidak mau offset pacama. Ieu pamong sok offset. Wani-wani ngalekom ngalangkan tuh gitu deh. Aya gitu aya. Kudunan otoritas syafaat hanya untuk kanjeng Nabi Muhammad. Yang lain angkat tangan semua. Lah kuringin susah. Nah, itu kanjeng Nabi itu cahaya di atas cahaya, redup semua. Mantak Nabi Adam pergi lengser ke Gusti Allah ke surga, bingung tobat dari tarima kekelendang sagala kadang-kadang Gusti sakalina kuring ngalanggar di surga kan wala takroba hadis saja. Dan mangga nikmati fasilitas main di surga ngan waenan tangkal itu di deketan. Komo dirampak, komo dipetik buahna, komo dihagang kan itu. Wala takroba hadis saja. Han iblis datang. Dan tahu enggak artinya kholid? Itu artinya kekal. Kalau kamu mau kekal di surga, makan buah ini. Terayu. Nah, terusir Nabi Adam dari surga. Gusti sakalina kami doraka, kau usir aku dari surga, umat Muhammad. Berdosa berkali-kali kau kami untuk bertobat. Bahkan nanti di akhirat sebelum kami masuk surga, Muhammad dan umatnya duluan ada di surga. Gusti sakalina kami doraka, kau telanjangi aku. Umat Muhammad berkali-kali masuk pakaian lupa. Mereka kliwonan ganti kerudung, betul? Rek ngoyos ganti pakaian, betul? Aku makin denari ngoyos kan gitu. Iya. COD-an jeung presiden WA beda deh seragamnya. Iya kan? Upacara Senin beda. Satu kali aku berbuat dosa, kau pisahkan aku dengan istriku. Kalau yang pacamatnya, lampuran berbuat dosa, ujung aja di Himalaya, pisah di keluarga. Terpisah itu. Umat Muhammad berkali-kali berbuat dosa karena kemuliaan kanjeng Nabi. Mereka tetap berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Bahkan insya Allah sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Nah, cahaya Nabi Muhammad terus antar samsul itu sampai pada akhirnya hinggaplah di Siti Aminah. Nah, ketika Siti Aminah jelang melahirkan, ini kan kanjeng Nabi itu sudah yatim ketika di kandungan. Walamma tamma min hamli sahawani ala masuril aqwalil marwiyah. Ketika genap menurut kaul yang masyhur usia kehamilan beliau, tuwfiya bil Madinatul Munawwarah abuhu, bapaknya Sayyid Abdullah wafat di Madinah. Jadi beliau yatim sebelum lahir. Nah, ketika jelang persalinan direncanakan oleh wanita terbaik Siti Asya dan Siti Hadoro ummau lailata maulidi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qud. Kurang cisah mah keur-keureun baturan kubur. Rasana beureun. Aing mau gitu teh. Data tangkalan beak ku bangeureun. Dilulian gitu teh. Kayaknya kada gitu teh takoyur namanya teh. Beda ayam beak wah itu paeh. Enggak boleh itu. Ya. Enggak boleh. BMKG pun kau diyakini hakikat hanya itu hukum alam saja. Mau ayam buang cenah turun, mau ayam BPH kok ayam mau kan itu, wah bunda, kan gitu ya. Nah, ketika jelang lahir itu dipesani oleh Siti Asya dan Siti Maryam, wasami ida wadati Muhammad li annahu satu madu Aminah, kasih nama anak itu Muhammad. Li'annahu satu malupah, nanti dia akan menjadi terpuji. Bapak Ibu memoga kuda, silakan searching ke Google.
tapi konfirmasi bahwa kurang buka sana di kiai, Pak Kiai abdi nimu apa nimu aran di kiai saya ente bagus, ya udah nimu aran najmudin hayang pendengar kayak tuh di matchmaking dipanggil adin Sunda ini kan gitu. Salah tak? Tidak, asal maknanya bermakna yang positif. Nah, ketika Kanjeng Nabi lahir, percaya rumahnya Abu Lahab mamang Nabi, Suwaibah kan? Suwaibah itu hamba saya kan? Itu tembawa Aminah gimana cah kayak naon? Ditiang tuh Suwaibah kan? Laporan Tuhan, wah Aminah ngalahin tuh, perak kata Abu Lahab, berarti wing gak ada dong. Saya punya keponakan dong. Suwaibah, hari ini, detik ini kamu merdeka. Ini hadiah kelahiran keponakan saya. Udah sana kamu bebas mau apa saja. Kita gara-gara itu Abu Lahab yang mulai Senin itu disiksa ke Gusti Allah. Gara-gara merasa senang dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Abu Lahab, top leader teroris, gembong radikal, dapat amnesti, abolisi, grasi, ampunan, siksaan dari Allah tiap mulai Senin. Salasa kan mereka gede itu. Salasa aku cuma satu minggu. Senin diangkat deh. Yang cekurin. Komo kurang beriman dan berusaha mengikuti Kanjeng Nabi. Mata cekapin. Aminan baik. Lu dari kemudian mual masuk neraka. Karena di mana tuh kata di surga harap bukan intinya orang diri doang dari situ. Kan gitu. Lah, ayeuna dihaturi dulu dan ayat congklot, ayat imam, misal ayat muwek, kantun mirengkeun. Bahkan karena ini pengajian, sarajal ngangkat di rompok dan dengkap ka pengajian, ubiro lah hukumlah ayat tua, memeh ngalengka kasarana geus dihampura. Belum seberapa dulu yang galih Kanjeng Nabi di tenggoran ngaji. Kemudian ada pelajaran begini. Abu Lahab kan Kanjeng Nabi mau risalah Islamiyah itu bagi orang Arab ajaran baru, bagi orang Arab, bagi Abu Lahab dan kawan-kawan ini bahaya. Akhirnya Abu Lahab ngutus orang bilang sama Muhammad, mau harta, tahta, wanita, kami beri semuanya. Mau yang kayak gimana? Satu, udah Muhammad jangan ngaji lagi. Disampaikanlah kepada Abu Thalib pamannya. Pak Abu Thalib itu ponakannya jangan ngaji. Udah, dia mau jadi apa? Yang jadi umi, jadi ambang, kami angkat. Hayang pembokna ditambah, kami berikan. Sok hayang awe menurut rumah dibelek. Satu saja, tong ngaji deui. Mus tong ngajar-ngajar Islam deui. Anakku tadi bapak-bapak bilang begitu, gimana? Paman, jangankan itu semua, andai mereka bisa meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, satu langkahku tidak suruh. Lanjutkan anakku, mamang pasang badan. Angkat selesai. Datang lagi, bisa dimaki baik, bisakin kamu Muhammad, gini-gini. Nah disampaikan lah, Mama, udahlah, kita kompromi aja, win-win solution, kita koalisi lah. Hari Jumat kami ikut Jumatan, besok kami ikut kebaktian ya. Turun surat Al-Kafirun, lakum dinukum. Bagi bapak-bapak silahkan lakukan agama bapak, bagiannya untuk kami. Karena di Islam tidak ada paksaan. Balik deh. Setelah itu sanksi ekonomi, bikin pengumuman di mana-mana, di Instagram, di Facebook, di WA, di Twitter, di Emo, pengumuman dilarang berniaga dengan Muhammad dan pengikutnya. Ulah sampai chattingan, inbokan, COD dengan Muhammad dan pengikutnya. Terisolasi, kebisa dagang nanau, masih kuat bertahan. Mulai intimidasi secara fisik, rek maju di tenggora, rek sholat di tenggora. Dipikir-pikir Abu Lahab cek orang disebut dengan teroris dan radikal. Tempat camat masih ada persuasif, terang persuasif. Rayu-rayu lah. Ada iming-iming dulu. Disebut gembong jahilnya. Mantap saya jalan. Kalau ada orang membawa risalah Islamnya ngakunya, tapi nendang-nendang orang, najong-najong orang, karena dianggap berbeda dengan kita. Dipikir-pikir bagus Abu Lahab. Kalau nabinya, iya diduluyakin ayat caritan lagi itu. Makanya rahmatan lil alamin Rasul mengajarkan enggak boleh dendam. Contoh, bisakin kamu Muhammad, mamangna gergeuing. Muhammad, manghab gergeuing. Ditiang, han selangkah lagi
jelang pintu, Jibril ngasih Muhammad pulang lagi, ada sumur di depan kamu. Pulang, aku bilang Muhammad gila. Dia yang kecebur. Semakin teriak semakin dalam. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi diangkat. Gus kami kobat Muhammad lah nyerah. Udah di atas. Muhammad hebat sih mana? Murah tak cerita. Betul nggak? Nah, pribadi Rasul betul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Menurut Abi Zaidun bin Thabit ayat 5. Tapi lebih dibalik dari Zaidun han ayat si Zaid di 5. Al-uswah hasanah fi Rasulullah, teladan yang baik ada pada diri Rasulullah. Tapi lebih dibalik fi Rasulillah uswatun hasanah, pada diri Rasulullah hanya ada teladan yang baik. Mual kapangi cawan, mual kapangi golek. Umar ketua PC itu mungkin ada sisi baik, tapi sebelumnya apa? Kanjeng Nabi mual kapangi. Contoh sebagai politisi, dulu Rasul di Makkah itu minoritas, nggak punya konstituen, nggak punya pendukung. Akhirnya hijrah. Setelah segalanya tidak ada akses. Di Madinah itu seluruh pendukung, bukan orang Islam saja. Suatu waktu haji, itu yang dulu nyiksa pengikut Kanjeng Nabi, bare itu anu ngagogoreng anu memusuh itu, lupa kabeh. Kata Kanjeng Nabi, wahai saudaraku, kita memang beda keyakinan, tetapi kita satu saudara, kita satu bangsa, kita damai, kita aman, semuanya silahkan berbuat apa saja, asal tidak saling mengganggu. Sebagai politisi, beliau menjaga. Panai orang membaca mata pilihan dan dengan orang kayak barisan menang. Sok ngahadakeun kalau iman barisan teh. Ngeng. Ayo begitu. Ulah Pak Malik Rasul sudah mengajarkan. Nah, tetapi begini, Rasul itu akan jadi teladan betul. Satu bagi orang yang ingin dapat dari Allah. Nah, Rasul itu uswatun hasanah liman pikeun jalmi-jalmi yarjuwa nu hayang meunang ridho Allah wal yaumil akhir jeung percaya bakal aya akhirat nu tadi ku pake dicaritakeun teh. Dan jemaah nu percaya akhirat tos aidit moal mencontoh Rasul. Ini tahu loh. Sirah nabawiyah Kanjeng Nabi. Jadi najan urang imah na digeureun imah kiai. Najan imah urang digeureun tajuk digeureun masjid. Tapi kurang tidak termasuk orang yang ingin mendapat ridho dari Allah, tidak ingin termasuk orang yang percaya bahwa ada akhirat. Mohon menuntut dunia itu apa lagi? Jumatan Allah yang urun bahaya atau nggak anggap jumatannya? Harus enggak? Apulah giling isi Kanjeng Nabi jauh jemaah yang ternyontok Kanjeng Nabi. Nanu kakilu wadah karulah kasiro. Kanjeng Nabi akan jadi uswah sana bagi orang yang banyak berpikir kepada. Jadi aku bersempat jamaah pengalaman Nabi ya, lain aku. Pengalaman Nabi, kamu sholat imam sholat itu, tekian mata subhanallah 30 kali itu. Abi ya teman, maca alhamdulillah 30 kali itu tekian. Ayo ditajuk jamaahnya ke bawah penunggu imam balik ke akhirat, langsung deh. Mantap sing getol jamaah. Ini ajaran Kanjeng, ya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi ngadawuh, kahiji jamaah nu sholat jamaah nih, selain 27 derajatnya, la yusibu alaihi faqru mal mahir. Butuh 10 mal sarapan bukan 10 minimal pas, bahkan 11. Nah, nukat 2 usul khotimah. Nukat itu salamat an su'alil malaikaini, bebas interogasi malaikat nukat 4. Cek buku amal urang teh doka dipanikan tuh. Anu kalimat kalbar fil haqq, jadi melesat ketika melintasi siratal mustaqim. Ngadau kan Nabi kurang tinggal percaya kan itu. Nah, wadah karulah kasiro anu loba ibu manfaatkeun lamun kiai ngajak manakib, mun kiai ngajak ratib, mun kiai ngajak yasinan, fasilitas ke urang ambil urang termasuk wadah karulah kasih. Karena orang-orang itulah yang bisa menteladani Rasul. Hadirin hadirat rahimahullah manawiyatan biasa kabeh atur kadang banget. Seharusnya aku bisa langit. Nah, pilih tadi ayat gelar apa? Tebar kardus itu induksi dulu di PWNU dan sudah diizinkan oleh PWNU. Itu dana itu diantaranya akan digunakan
nengok saudara-saudara kita yang kemarin terkena gempa. Itu diantaranya. Nah, itulah korban sehari korban banyak. Kurang bolak-balik ke Jatiwangi ngapa sosok, san pasukan san parkir parkir di loji, parkir di Kliwon di Sabara. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang tadi kita salurkan adalah bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita, dan itu mempertebal ya kepercayaan diri kita bahwa orang yang umat bukan jenah. Jadi sekian ya, dan terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.